Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 anak datang ke poli dengan keluhan pipisnya bercampur nanah. Ya, keluar nanah dari ujung bubungnya. 7 orang anak datang ke poli dengan keluhan yang hampir sama dengan konsep yang hampir sama. Kurang lebih 3-4 hari sebelum datang ke klinik. Keluhannya nyeri sekali pada saat mau buang air kecil, disertai dengan keluar cairan seperti nanah saat mau kencing ataupun juga nempel-nempel di celana dalamnya. Bayangkan, anak-anak usia 13-14 tahun keluar cairan seperti ini. Ya awalnya saya ragu, apa mungkin ini gonore. Di usia mereka, saya paling mainannya naruh cermin di sepatu ya, buat ngintip. Anak-anak milenial pasti tahu. Tapi ini mereka kemungkinan terkena gonore. Dan ya, ternyata dari mana mereka mendapatkan ini? Kencing nanah atau gonore. Mereka mendapatkannya dari seorang pekerja seks komersial yang mereka sewa dengan cara urunan. Mereka mengumpulkan uang 25.000 satu orang, terkumpul 175.000 untuk menyewa PSK dengan tarif 175.000. Boleh masukin seberapa banyak apapun selama 1 jam. Dan wow, mereka melakukan hubungan secara bergantian dengan PSK yang mungkin seusia ibunya secara bergantian dalam waktu 1 jam. Gendeng le, gendeng, polomu gendeng, luar biasa. Kenakalan yang benar-benar di luar mulut. Saya nggak habis pikir dari mana mereka mendapat keberanian itu. Ironik ya, karena pekerja seks usia segitu pasti dia sudah mempunyai jam terbang yang sangat tinggi. Kalau dia mulai menjajakan diri usia 20 tahun, berarti dia sudah 30 tahun menjajakan diri. Kalau sehari satu saja, itu mungkin 300 kali dalam setahun, artinya 600 burung keluar mas itu. Dan entah infeksi apa lagi yang mungkin terjadi. Saya nggak bisa pikir. Kita mau bahas dulu tentang gonore. Gonore adalah kencing nanah yang disebabkan oleh bakteri yang namanya Neisseria gonore. Ya, kencing nanah ini merupakan tanda dari adanya inflamasi dan infeksi di burungnya tadi. Bahayanya apa kalau tidak segera diobati? Bahayanya inflamasi, kerusakan sel dan jaringan, epitelnya mengelupas, apalagi kalau sampai terjadi infeksi naik ke endok-endokannya itu, ya kata dokter Tita, modal nanamu sak endok-endokmu. Infeksi ini bisa menyebabkan infertilitas alias kamu akan sulit mendapat keturunan kelak nanti. Belum lagi kalau itu terjadi infeksi yang masuk ke darah terjadi sepsis bahkan bisa berujung pada kematian. Belum lagi resiko terkena HIV. Nah, HIV itu bukan main-main. Meskipun sudah ada ARV ya sebagai kontrol, tapi HIV itu bisa jadi gerbang kematian yang sangat menakutkan. Karena yang diserang tentaranya, yang diserang daya tahan tubuh manusianya. Kalian akan seperti zombie yang nggak punya daya tahan apapun, sehingga penyakit apapun, bakteri apapun bisa menyebabkan kondisi darurat. Pentingnya orang tua mendampingi. Dari 3 orang yang saya wawancarai, mereka mulai mengenal hal-hal seperti ini dimulai dari HP. HP itu nggak punya kontrol. Kalau orang tua memberikan lalu meninggalkannya tanpa kontrol, ya pasti terjadi kehancuran. Sangat gampang sekarang akses ke situs-situs pornografi. Belum lagi kalau ada predator yang memanfaatkan, itu akan sangat mudah menjangkau anak-anak. Yuk belajar cerdas. Gini ya, kalian takut memberikan racun pada anak-anak, tapi kalian berani memberikan HP pada anak-anak. Menurut saya itu sudah duluan nalar.